segmen 1 ya bintang tamu kita Kang Furqon namanya. Anak muda yang istimewa dari kelas 2 SMA sudah kemudian membangun roadmap impian dan kesuksesan. Dan 80% dari yang beliau tulis ketika masa SMA itu sudah tercapai hanya kurang dari 5 tahun. Hanya tinggal satu cerita tentang menghajikan orang tua. Wih, dahsyat bos. Banyak anak usia 40-an aja belum kepikiran buat haji dan menghajikan. Haji loh, apalagi menghajikan. Umroh atau mau umroh kan. Ini Kang Furqon ketika kelas 2 SMA malah punya tulisan, punya cita-cita pengen menghajikan orang tua. Seperti apa kisahnya? Kita langsung kembali ke Kang Furqon. Ya, jadi 5 tahun kemudian ada satu cita-cita yang belum terwujud. Waduh. Salah satunya menghajikan orang tua. Tapi aneh dari dulu sering dengerin Ustadz. Yang benar. Serius. Kata Ustadz nih gini, dengan sedekah sama. Iya? Kata Ustadz bilang, saya dengerin aja gitu ya. Kalau kamu, makasih Pak. Iya Kang. Makasih ya. Kalau kamu ingin hajikan orang tua nggak punya uang, sedekahin cincin orang tua. Masih inget nggak Ustadz? Waduh, siap. Akhirnya saya peluk ibu saya, Tad. Allah. Saya peluk dan saya ikutin apa kata-kata Ustadz gitu. Umi mau haji nggak? Mau lah gitu. Punya uang nggak? Enggak. Kata Ustadz punya cincin nggak gitu? Ada sih tapi satu-satunya dia bilang gitu. Dia gini, tapi kalau Umi punya tabungan. Alhamdulillah saya dari beasiswa itu suka ngumpulin, Tad. Saya orangnya seneng nabung. Jadi seneng nabung, seneng investasi gitu dari kecil. Akhirnya saya bilang sama Umi, gimana kalau kita itu ada pembangunan masjid? Gimana kalau kita buktikan keajaiban sedekah yang kata Ustadz Yusuf Mansur itu? Betul. Masya Allah, serius Ustadz. Ini bukan karena ada di dekat sama Ustadz, betul itu ceritanya. Telak mention saya gitu? Iya. Oh salam ya orang tua ya. Iya, akhirnya apa kami kumpulkan kalau nggak salah kurang lebih 10 juta waktu itu. Saya setengahnya, beliau setengahnya. Kita sedekahin, kita nungguin nih mana keajaiban. Serius Ustadz. Ditungguin. Ini pemirsa, saya suka disalahin sama orang. Tuh, orang jadi nungguin janji Allah. Begini Kang Furqon. Bener. Begini Kang Furqon, Kak Wirda ya. Mana yang lebih indah? Kemarin nggak pernah nungguin Allah. Sekarang nungguin Allah. Bener. Kemarin nggak pernah nungguin janji Allah. Sekarang nungguin janji Allah kan keren. Bener. Akhirnya alhamdulillah bulan pertama nggak ada apa-apa. Bulan 2 diharap-harap nggak ada lagi. Bulan 3 udahlah kita bilang ya kita jangan-jangan salah niat nih. Udah sedekah aja. Masya Allah bulan keempat ada telepon. Allah. Ini sama Kang Furqon penulis bukan. Padahal buku aneh baru satu tadi. Yang itu tadi. Saat yang itu baru satu. Baru satu. Terus dia bilang. Yang jangan kuliah kalau nggak sukses. Terus dia bilang bisa nggak datang ke kampus kami. Dia bilang ya ke sebuah instansi. Siap. Mas bisa nggak buat modul pengasuhan buat praja kami. Saya bilang siap Pak. Padahal saya bingung juga gimana. Pokoknya siap aja dulu. Kan kita minta pengusaha. Ambil dulu. Mikir belakangan. Iya. Berapa? Nah ketika ngomong nanya berapa duit? Saya ngitung Tad. Satu seat haji 25 juta. Oke. Kali 2, 50 juta. Umi ayah saya aja cukup gitu. Umi ayah saya. Tambahin 10 juta dah saya bilang. 60 juta Pak. Wah Mas boleh nggak nego dikit? Boleh. 50 juta. Deal ya Mas. Subhanallah. Ini Tad. Dan ente nggak inget aneh ya, nggak inget bagian aneh. Itu ada lebihan 10 juta BTW. Iya. Langsung palanya buat Ustadz. Kan ini ilmunya dari Ustadz. Enggak, gue mau duitnya juga. Canda pemirsa. Alhamdulillah sebulan kemudian selesai bukunya. Allah. Selesai bukunya, dia bilang, Dan ini itu mau menjadi rezeki baru dong ya? Rizky. Iya menjadi rezeki baru Betul, dong, ya kan? betul. Yang diminta sama beliau itu kan? Benar. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau ini mau cash atau transfer? Saya bilang cash. Anak mahasiswa belum pernah lihat 50 juta Tan. Iya ya. Aneh bawa pakai plastik kayak ini gitu. Datang ke ibu, ke Umi. Nih. Mi, ini ada dari Allah. Dipeluk nangis Tad. Allah. Ini uang apa kata? Tar dulu pemirsa. Yang dipeluk ente atau duitnya? Gocap bro. Dipeluk ibu saya bilang Mi ini dari Allah Mi gitu. Allah. Ini dari Allah gitu. Umi ayah harus berangkat haji. Allah. Setelah nangis ibu saya bilang kayak gini, Aa juga harus berangkat haji. Saya bilang lagi, Mi, kan uangnya cuma untuk 2 orang. Ini tauhidnya Tad luar biasa ibu saya. 50 juta dari siapa kata? Dari Allah. Kurangnya berapa? 25 juta. Minta lagi sama Allah. Wah, itu dia. Top. Hari itu juga Tad, Ane langsung bilang sama Allah, ya Allah,
kurang 25 juta Iya lagi. bener, Ya. itu bener. Bener, Bener. bener. Akhirnya ada keajaiban selanjutnya. Apa tuh? Beberapa hari kemudian ada seorang rekomendasiin Ane. Itu Ane nggak tahu apakah dia malaikat atau bukan. Assalamualaikum Kang Punten, saya Kang Tatang. Dia bilang gitu, saya alumni training Kang Furkon di Tasikmalaya. Allah. Saya rekomendasikan Akang menjadi award lelaki sejati pengobar inspirasi 2010. Laki-laki sejati. Saya nggak lihat awardnya Tad, Tapi tapi lihat 25 jutanya Tad kalau dapat. wah, feeling bahwa itu Iya. bakal dapat. Iya. Akhirnya ada koran yang apa ya, para ini minta saya diwawancara, ada 12 surat kabar, itu diseleksi Tad. Peserta Zoomers, denger ya, luar biasa peserta Zoomers ya. Iya. Dasar ini. 10 orang Tad diseleksi di vote. Tapi Jadi ente udah 5. pasti yakin deh. Aneh sih tapi Kalau ngeliat 25-nya kan hak ente tuh. Iya, kalau lolos jadi aneh nggak lihat awardnya, aneh lihat uangnya. Iya, benar. Gitu. 5 jadi 3. Pulang ngisi training di Cirebon, hari itu adalah pengumuman. Di koran tuh gede banget. Pemenang lelaki sejati pengobar inspirasi, Setia Furkon Khalid. Sujud syukur saya. Allah. Allahu Akbar. Saya yakin apapun kalau kita benar-benar yakin dan kita bahagian orang tua kita. Masya Allah, akhirnya 2010 saya buka tabungan haji bareng orang tua, 2013 kami bisa berangkat haji. Bareng? Bareng. Tuh, pemirsa. Di Multazam, Ane pelukan sama ayah, sama Umi. Ane minta maaf, Ane minta doanya. Dan hari ini, semua apa yang Ane inginkan, perasaan Ane ya, Allah wujudkan. Iya. Maka menurut Ane tadi, surga yang dekat. Surga yang Kadang kita suka lihat apa sih ya harus dekat, tapi kita lupa dengan orang terdekat. Iya. Ibu bapak kita, istri, terus juga anak, semuanya gitu. Tim, kalau kita punya tim, itu penting banget. Iya. Kayak gitu tuh. Wih, luar biasa. Kak, siapa Zoomers dulu dikit. Ini saking excitednya Iya, ya. bener. Dengar. Tadi peserta Zoom sampai geleng-geleng. Oke, pemirsa, kita mau nyapa pemirsa Zoom dulu nih. Ada Mas Yana ya, ada Dede, ada Neti, ada Kahfi. Oke, siapa nih yang mau ngomong? Ayo. Ayo, siapa yang mau ngomong? Ambil. Ayo, siapa? Langsung, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Izin siap. saya mau Waalaikumsalam. nanya. Iya, siapa nih namanya? Itu tadi kan kalau misalnya, namanya Meti Herdani Putri, biasa dipanggil Meti, asal saya dari Bengkulu. Bengkulu. Dikit lagi musim duren ya, Bengkulu. Oke, gimana Meti? Karena itu tadi kalau misalnya orang tuanya mau gitu menyedekahkan barangnya, kalau misalnya orang tuanya kayak gini, udah nggak usah kayak gitu mulu, itu kira-kira dari kita sebagai anak, langkah terbaik yang bisa kita lakukan itu apa ya Ustadz ya? Nah, Kang Furkon gimana tuh Kang Furkon? Iya. Kang Furkon ngomong sama orang tuanya, orang tua langsung setuju. Bahkan tauhidnya di atas Kang Furkon. Betul. Nah, kalau kayak Meti dan pemisah lain gimana, orang tuanya malah nggak setuju atau ragu-ragu, Iya. gimana? Sebenarnya ini yang terpenting adalah pendekatan kita sama orang tua ya. Orang tua melakukan sesuatu karena ilmu kan. Jadi berawal dari ilmu. Kalau orang tua kita memang nggak setuju, jangan dipaksa. Kita doain lah, Tad. Oke. Doain ya. Namanya hidayah itu kan dari Allah. Iya, Kita bukan kita yang memberikan hidayah. Tapi kalau kita misalnya mau sedekah, nggak harus minta izin sama orang tua, ya sedekah aja. Dengan kita bisa meniatkan itu untuk orang tua kita. Nah, itu penting Mbak Meti. Jadi niatin aja ini, mudah-mudahan jadi sedekahnya orang tua gitu. Dan secara fikih ini nggak tabrakan pemirsa, karena judulnya doa kita. Kita doa gitu loh, mudah-mudahan ini sedekah kita dianggap sedekahnya orang tua. Itu doa kok, doa itu bebas. Gitu Meti ya. Oke, Dede, ada Dede di sini? Ada Kang Dede di sini ada? Ya, bisa Kang Dede? Nggak ada, baik. Sebentar kita kembali ke Kang Furkon ya. Kang, ini kan banyak anak-anak remaja kita kayak hilang arah dan tujuan. Ya, terus kalau ngelihat Kang Furkon itu kan ketika di awal ketemu sama seseorang ya. Dan nampaknya kita juga harus berterima kasih sama beliau kan, udah membuka
cakrawala baru, horizon baru, kemudian pandangan baru, paradigma baru, dan juga panitia training pada hari itu. Iya. Apakah memang perlu ya anak-anak muda se-Indonesia memang mendapatkan training begitu? Menurut saya perlu, Ted. Gitu ya. Karena gini, kadang pendidikan di kita itu kan cuman kognitif, Ted. Seringkali. Kognitif itu apa? Pemirsa ini kan banyak yang nggak ngerti. Kognitif itu misalnya cuman transfer ilmu aja. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah transfer attitude. Dan adanya pelatihan itu sebenarnya Attitude apa ya? attitude itu sikap. Enggak. Iya, Ya pemirsa MNC ini begitu, mesti dijelasin. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengubah sikap mereka dengan adanya motivasi. Misalnya saya ngisi 3 jam gitu ya. Banyak yang kita tuh diakhiri dengan mereka membuat cita-cita sama. Karena saya membuat cita-cita, mereka membuat cita-cita gitu. Dan Masya Allah banyak yang akhirnya 5 tahun kemudian, makasih banyak Kang. Dari 3 cita-cita, 5 cita-cita terwujud. Akhirnya mereka punya roadmap betul. Mau kemana hidup ini. Banyak sekarang anak muda yang nggak ada arah. Iya betul. Betul. Gabut Mau kuliah kalau aja kata. bingung. Hah? Mau kemana. Istilahnya apa sih? Gabut ya? Gabut ya. Bukan Bukan gabut. gabut, apa? Gabut tuh lebih kayak ya gabut. Nggak tahu gitu mau ngapain. Gak jelas gitu. Nggak Geje. nggak jelas. Iya. Jadi kalau kita udah punya arahnya, lebih enak dalam hidup kita. Mau kemana roadmapnya jelas gitu. Oke, terakhirnya aku mau nanya nih, Iya. mau nanya sama papa. Oke, itu kan kalau orang tuanya masih ada. Nah, gimana caranya kita bisa birrul walidain walaupun orang tua udah nggak ada? Nah, itu gimana? Ini ada Kang Furqan Jawanya. Ustad aja. Saya kapan lagi Kang Furqan jawab? Kalau orang tua udah nggak ada, kalau saya pernah dengar gitu, yang pertama kita harus dekat dengan kerabat orang tua. Dengan kita berbuat baik kepada kerabat orang tua, sebenarnya kita berbuat baik buatnya. Yang kedua, kita bisa doakan orang tua. Dan yang paling penting adalah amal kita gitu. Kalau kita soleh, kalau kita beramal baik, insya Allah itu ngalir ke orang tua, insya Allah. Dan pemirsa bisa mencetak yang spektakuler buat orang tua pemirsa. Misalkan siapa nama orang tua pemirsa? Misalnya kayak Kak Wirda, nama orang tuanya Yusuf Mansur, Maimunah. Ya bikininlah masjid atas nama orang tua. Nah, saya kan susah. Nah, saksikan keajaiban omongan seperti Kang Furqan. Begitu kita ngomong sesuatu, ya, yang mana itu untuk orang tua, mesti kejadian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Furqan di menit-menit akhir menjelang kita gantian dengan Ustadz Danu nih. Kang Furqan sudah hafal surah Al-Furqan? Enggak sih. Oke, mulai ya. Siap. Mulai. Siap. 77 ayat. Siap. 77 ayat surat Al-Furqan. 77 hari. Siap. Satu hari satu ayat aja. Siap. Itu nanti nama Furqan lebih keren lagi. Ya. Amin. Masya Allah itu. Siap, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihil kitaba. Tabarakalladzi nazzala al-furqana. Itu sampai kemudian 77 ayat terakhirnya. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Kata Allah, aku tidak akan memperhatikan kamu kalau kamu nggak ada permintaan kamu. Itu ujung surat Al-Furqan itu. Jadi udah pas kan? Ya. Karena isinya kan permintaan itu. Betul. Perjalanan Furqan sendiri perjalanan permintaan. Permintaan ya. Insya Allah nih. Insya Allah. Mudah-mudahan Kang Furqan habis ini bisa ngapalin Quran 77 ayat surah Al-Furqan, habis itu jadi hafiz 30 juz Amin, ya dan Allah. menghafizkan seluruh anak muda Indonesia Amin. dan dunia. Amin. Insya Allah. Amin.